di masa non tahapan ini sebenarnya Bawaslu itu kerjanya apa? Momen ini podcast KPU ini kalau saya ya ini sangat bermanfaat sekali. Pemilu yang berkualitas tentunya bersumber dari masyarakat yang mau peduli dan mau mengerti tentang pemilu itu sendiri. KPU Bawaslu bagaimana kita mencoba untuk mempraktekkan begini loh pemilihan yang sebenarnya. Assalamualaikum, halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nira di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih. Saat ini sudah hadir bersama kita anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Selamat datang Bapak Dermawan di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang jabatan dan peran Bapak sebagai koordinator penanganan pelanggaran di Bawaslu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah atas izinnya juga sehingga kita bisa bersama-sama dalam forum yang luar biasa ini di KPU Kabupaten Pasangkayu. Kemudian salawat salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat baik di dunia lebih-lebih di hari kemudian kelak. Ya, jadi kalau kita bicara jabatan dan fungsi divisi penanganan pelanggaran, sementara saya sekarang ini mengampu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Bu. Apa fungsinya? Kalau kita mau lihat secara rinci, maka fungsi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu bisa dilihat secara rinci di Perbawaslu 3 tahun 2022. Tapi secara umum saya ingin gambarkan seperti ini, bahwa divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengkoordinir Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam hal melakukan proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa pemilu. Kalau kita bicara tentang penanganan pelanggaran, maka koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mulai dari proses penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, kajian akhir, kemudian kesimpulan dan rekomendasi, itu semua dikoordinir oleh saya selaku yang mengampu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi tentu bukan menjadi keputusan pribadi saya, karena di penyelenggara pemilu itu kolektif kolegial, walaupun memang secara kedivisian saya yang mengkoordinir, tapi semua keputusan terkait proses di situ adalah proses bersama di semua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. Kalau untuk proses penyelesaian sengketa juga seperti itu. Jadi saya mengkoordinir mulai dari penerimaan permohonan sengketa proses pemilu, registrasi, mediasi, sampai adjudikasi. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ya. Kita masuk ke tema podcast kita, boleh, Pak. Boleh. Menurut pengalaman Bapak, apa pemahaman yang keliru di masyarakat tentang kerja Bawaslu di masa non tahapan? Kemudian di masa non tahapan ini sebenarnya Bawaslu itu kerjanya apa? Dan fokusnya di bidang apa saja, Pak? Ya, jadi ini menarik. Pertama saya ingin sampaikan ini, terima kasih kepada KPU yang sudah mengundang kami. Ini kan bagian daripada proses edukasi ke publik, ke masyarakat, bahwa di masa non tahapan ini Bawaslu bekerja nggak? Kira-kira kan begitu. Iya. Nah, saya ingin pakai diksi bukan keliru, tapi mungkin ketidaktahuan masyarakat
apakah Bawaslu atau penyelenggara pemilu di masa non tahapan itu masih bekerja atau tidak. Nah, kalau kami di Bawaslu Pasangkayu, alhamdulillah justru di masa non tahapan ini mempersiapkan segala kemungkinan atau mendeteksi segala kemungkinan potensi pelanggaran yang bisa saja timbul di tahapan nantinya. Apa itu? Bawaslu Kabupaten Pasangkayu misalnya melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kenapa perlu diawasi? Karena ya ini data harus mutakhir, harus benar-benar hak konstitusional warga negara ini yang punya hak pilih itu harus terekam bagus, tercatat bagus di dalam DPT. Maka Bawaslu harus hadir memastikan itu. Kemudian di samping itu Bawaslu melakukan uji petik. Bawaslu Pasangkayu sendiri tahun kemarin, kan baru kita melangkah ke tahun baru ini 2026. Bawaslu turun ke lapangan walaupun mengambil data secara sampel di semua desa di Kabupaten Pasangkayu. Langkah itu penting di samping untuk juga memutakhirkan data pemilih, juga sebagai bahan edukasi ke publik bahwa gini loh, kita masih ada, kita masih bekerja di non tahapan. Di samping itu kalau di luar proses pemilu, Bawaslu di non tahapan ini juga melakukan kegiatan-kegiatan misalnya koordinasi. Tahun kemarin juga kami semua pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dikomandoi oleh Bang Harli berkoordinasi dengan Kabak Hukum bagian pemerintahan daerah. Ya, kami berdiskusi untuk mendorong bagaimana ada perbub insidentil tentang APK nantinya. Kemudian kami juga di hari Jumat ada namanya Jumat Sehati. Jadi kami kadangkala di hari Jumat itu jogging atau senam di anjungan, dan baru-baru ini kami lakukan kerja bakti peduli lingkungan. Masih banyak yang kami lakukan di non tahapan ini, misalnya pengawasan pemutakhiran data partai politik yang kami lakukan di KPU. Terus kami lakukan lagi penguatan kapasitas di sekretariat, karena saya secara pribadi melihat salah satu hal yang sangat krusial di Bawaslu itu adalah ketika staf sekretariat tidak paham alur penanganan pelanggaran. Jadi saya mulai minggu kemarin ini agendakan simulasi, mulai dari proses penerimaan laporan, kajian awal, klarifikasi, itu ke semua staf, bukan hanya staf penanganan pelanggaran, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran staf Bawaslu bahwa gini loh caranya menerima laporan seperti ini, melakukan kajian seperti ini, kira-kira begitu. Kemudian Bapak, kalau dalam konteks non tahapan, apakah Bawaslu masih menerima laporan atau temuan pelanggaran di masa non tahapan ini? Ya, ini lagi-lagi menarik sebenarnya, karena kalau kita mau lihat regulasi undang-undang perbawaslu, semua bicara pada saat tahapan. Ya, sehingga kalau kita bagi pelanggaran itu, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran hukum lainnya, itu semua ada di tahapan pemilu. Sehingga ruang kami untuk di non tahapan saat ini, undang-undang tidak memberi ruang untuk itu. Nah, kita berharap ke depan memang Bawaslu ini diberi ruang, mau dia di tahapan pemilu, di non tahapan, tetap ada ruang untuk menerima, kira-kira seperti itu. Kan banyak potensi pelanggaran sebenarnya di non tahapan, misalnya netralitas misalnya, kan, karena walaupun di non tahapan tapi kan ada praktek-praktek politik praktis yang terus berjalan. Tapi Bawaslu lagi-lagi tidak ada ruang karena undang-undang tidak memberi itu. Tetapi
bukan berarti Bawaslu tidak bekerja. Jadi justru di momen-momen krusial seperti ini kami lebih berusaha untuk melakukan proses pengawasan preventif. Artinya proses pengawasan preventif ini melakukan usaha sosialisasi untuk pencegahan dini, memberikan edukasi kepada publik untuk mengetahui gini loh kira-kira pelanggaran seperti itu, sehingga harapannya masyarakat melek atau paham terhadap pelanggaran pemilu, dan pada saat nanti ketika kita sudah berada di tahapan, masyarakat bisa menjadi mata, bisa menjadi telinga Bawaslu di semua tingkatan. Kira-kira begitu, Bu. Jadi selaras tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira peran masyarakat sendiri, Pak, di masa non tahapan ini untuk pemilu kedepannya itu seperti apa, Pak? Iya, jadi peran masyarakat itu sangat mendasar, bahwa pemilu yang bagus, pemilu yang berkualitas tentunya bersumber dari masyarakat yang mau peduli dan mau mengerti tentang pemilu itu sendiri. Nah, banyak hal yang kami lakukan, termasuk baru-baru ini Bawaslu se-Indonesia melakukan pendidikan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam rangka untuk mendidik bagaimana pengawas-pengawas yang dididik oleh Bawaslu ini, yang disebut pengawasan partisipatif atau disingkat P2P ini, mereka bisa menemukanali atau mengerti bahwa ini pelanggaran pemilu, ini pelanggaran pidana, ini administrasi, ini etik, ya, sehingga harapannya kemudian pada saat tahapan ya mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Bawaslu. Karena kalau kita mau berharap 100% ke Bawaslu, kan personil terbatas. Di kabupaten hanya 3, kecamatan 3, desa 1, ya kan begitu. Kemudian di TPS 1. Tentunya pengawasan ini, penegakan hukum pemilu akan lebih maksimal ketika masyarakat mau berperan aktif dalam rangka memberikan informasi kepada Bawaslu ketika ada gejala-gejala atau kondisi-kondisi yang berpotensi melanggar pemilu di tahapan nantinya. Juga insya Allah ke depan kami sudah berbicara dengan semua pimpinan bahwa akan dilakukan giat Bawaslu turun di sekolah-sekolah, atau istilahnya go to school, Bawaslu go to school, untuk memberikan pendidikan kepemiluan terhadap pemilih pemula. Saya justru berpikir ruang ini, momen ini bisa dimanfaatkan bersama KPU Bawaslu, bagaimana kita mencoba untuk mempraktekkan begini loh pemilihan yang sebenarnya. Kan di sekolah SMA itu kan ada OSIS nih kan. Nah, saya justru berharap ke depan kita bisa jalan sama-sama bagaimana kita menggandeng SMA atau SMK yang ada di paling tidak wilayah kota dulu, untuk mempraktekkan bahwa begini proses pemilu. Jadi kita pakai dengan metode pemilihan OSIS, kita coba combine dengan proses pemilu yang ada, walaupun berbeda tapi paling tidak substansinya adik-adik kita pemilih pemula paham tentang mekanisme pemilu, mekanisme penanganan pelanggaran. Kira-kira begitu. Mungkin sedikit edukasi Bapak kepada masyarakat kita ketika misalnya nanti di masa tahapan kemudian mereka menemukan ada pelanggaran. Nah, langkah sederhana yang masyarakat lakukan itu seperti apa? Nah, kemudian bagaimana Bawaslu juga memastikan ketika misalnya ada masyarakat yang melapor itu bahwa ini ditangani loh secara adil, ya, secara transparan. Jadi gini, kalau kita bicara tentang penanganan pelanggaran, maka sumber penanganan pelanggaran itu ada 2. Pertama itu temuan ini adalah temuan aktif
tertib dari hasil pengawasan seluruh Bawaslu, mulai dari pimpinan sampai pimpinan sekretariat sampai pengawas TPS, itu temuan. Kemudian ada laporan. Laporan ini disampaikan oleh warga negara yang punya hak pilih, bisa oleh peserta pemilu, kemudian bisa oleh pemantau. Nah, bagaimana kalau misalnya ada masyarakat yang tidak mau melapor, tapi dia tahu tuh ada pelanggaran? Nah, bisa memberikan informasi kepada Bawaslu. Kalau di tahapan kan sudah ada jejaring Bawaslu sampai ke bawah, ada Panwascam, ada PKD. Kalau tidak mau melapor secara resmi, ya kasih informasi saja. Nanti Bawaslu melalui mekanisme penelusuran informasi awal akan melakukan penelusuran, investigasi terhadap informasi tersebut. Kemudian kalau terbukti ada dugaan pelanggaran, maka Bawaslu akan jadikan temuan. Jadi enak, tidak susah. Kalau tidak mau melapor secara resmi ke Bawaslu atau melalui media sigap lapor, cukup kasih informasi saja ke Bawaslu, WA atau SMS ke Bawaslu atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu desa. Nanti Bawaslu yang akan bergerak untuk melakukan penelusuran terhadap informasi dugaan pelanggaran. Kira-kira begitu. Kemudian kalau menurut Bapak, mengapa masa non tahapan ini justru penting untuk kualitas pemilu kita ke depan? Ya, karena begini, pemilu ini tidak hanya kita bicara mencoblos, tidak hanya bicara perolehan suara, kalah dan menang. Tapi lebih dari itu, pemilu ini adalah, kalau kita kembali ke asasnya, langsung umum bebas rahasia, ada aturan main, ada aturan hukum, ada aturan etik yang harus semua bisa dilaksanakan secara konsisten. Nah, semua bisa terlaksana itu ketika penyelenggara pemilu konsisten, kemudian masyarakat teredukasi dengan baik dan mengerti bagaimana pemilu yang baik, bagaimana pemilu yang berkualitas untuk menghasilkan kepemimpinan yang kredibel dan dipercaya oleh publik. Sehingga momen yang krusial bagi saya itu justru di sini. Bagaimana kita penyelenggara pemilu melakukan proses edukasi ke publik untuk memberitahukan dampak-dampak misalnya money politik ini, seperti itu. Pengaruhnya terhadap proses demokrasi ketika pemilu itu tercederai oleh perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Nah, di momen ini sebenarnya adalah momen untuk menyampaikan itu ke publik, karena kalau kita sudah di tahapan tidak ada waktu, semua sibuk, KPU Bawaslu sibuk untuk mengurus dan mengawasi tahapan. Nah, untuk mengedukasi publik itu ya di sini. Nah, mungkin karena kita terbatas anggaran, Bu, ya. Nah, maka momen ini podcast KPU ini kalau saya ya ini sangat bermanfaat sekali untuk melakukan proses edukasi ke publik itu. Kira-kira begitu. Mungkin sebagai penutup, Bapak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar mau ikut mengawasi demokrasi yang dini. Ya, jadi ada pepatah orang tua kita mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa netralitas itu penting dan harga mati untuk pelayanan publik. Sehingga pada momen ini saya ingin menyampaikan bahwa ayo monggo kita semua, masyarakat, khususnya masyarakat Pasangkayu, peduli terhadap kondisi demokrasi kita dan mau belajar bagaimana pemilu itu berjalan sesuai dengan norma dan regulasi. Karena pemilu ketika tidak berjalan sesuai dengan aturan main, aturan hukum dan aturan etik, maka dia akan tercederai. Kemudian bicara tentang netralitas juga ini sangat penting. Kenapa? Karena kepentingan publik sama dengan kepentingan negara. Kalau misalnya sudah tidak netral di dalamnya, maka sudah mencederai kepentingan publik itu. Menurut saya kepentingan publik jauh lebih penting dibanding hanya kepentingan politik praktik semata yang memecah belah publik. Olehnya
netralitas ini penting untuk tetap terjadi pelayanan yang maksimal sesuai ke publik, karena kalau tidak netral maka berpotensi pelayanan ini tidak maksimal ke masyarakat. Olehnya menurut saya mengimbau dan berharap kepada seluruh masyarakat warga Pasangkayu, ya kalau sudah masuk di sudah masuk tahapan pemilu, ya bantu kami. Kalau ada potensi-potensi pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana, administratif, kemudian etik, netralitas, ya sampaikan ke Bawaslu. Insya Allah Bawaslu pastikan bahwa semua itu akan diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur undang-undang dan perbawaslu. Kalau bisa ini podcast terus berkembang, dan ya di kami itu ada 3 orang sebenarnya. Dan tentu bicara tentang Bawaslu mungkin akan lebih kompleks, lebih bagus lagi kalau misalnya sahabat saya yang 2 itu, senior saya yang 2, Bung Fajar dengan Bung Harli itu dipanggil ke podcast ini. Saya yakin pengetahuan mereka cukup mumpuni untuk menjawab tantangan-tantangan pemilu di masa non-tahapan ini. Kira-kira begitu. Baik Bapak, mudah-mudahan beliau ada waktu dan kami akan di sesi selanjutnya. Ini kami ada cenderamata. Wah, terima kasih banyak ini KPU. Saya dikasih baju kaos ini. Oke. Terima kasih Pak. Teman-teman pemilih, ternyata pemilu itu bukan cuma urusan hari H pencoblosan, ada proses panjang yang harus kita jaga bersama. Yuk ikut mengawasi, minimal tidak ikut menyebar hoax. Terima kasih untuk narasumber kita sudah berbagi di podcast KPU Kabupaten Pasangkayu Mantap. Mari ngobrol teman pemilih. Terima kasih juga untuk sahabat pemilih yang sudah menyaksikan podcast kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian ingin pemilu lebih baik, ikutlah memantau informasi resmi di halaman media KPU Kabupaten Pasangkayu, terlibat dalam edukasi dan bantu sebarkan pengetahuan ini ke teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih. Ya. Saya Nira, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.